adalah nafsu dan sifat-sifat nafsu. Supaya kita dapat tahu apakah pada diri kita ini ada nafsu yang jelek, supaya kita hilangkan nafsu itu. Apakah pada diri kita ada nafsu yang baik, supaya kita hias diri kita dengan nafsu yang baik. Karena jika nafsu kita tidak baik, amal kita tidak baik. Jika nafsu kita tidak baik, akidah kita tidak baik. Jika nafsu kita tidak baik, maka akhlak kita pun juga tidak baik. Kuncinya itu adalah pada nafsu. Inilah makna hadis Nabi, bahwa musuh yang paling berat itu adalah nafsu yang ada di antara dua lambungmu. Bahkan Nabi mengatakan, mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Yang dimaksud adalah mematikan nafsu kita daripada kemauan kepada selain Allah, mematikan wujud nafsu kita supaya senantiasa dapat menyaksikan Allah. Kemudian yang kelima, yang dinisbah masalah-masalahnya. Apa masalah-masalah yang diajarkan dalam tauhid tasawuf? Yang pertama adalah berzikir. Diajarkan kita zikir, diajarkan kita tarekat, diajarkan tawadhu, diajarkan suluk. Juga bermuraqabah, bagaimana keringan hati kita senantiasa kepada Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana kita dapat bermusyahadah, menyaksikan Allah dengan cahaya keberadaan Allah itu. Bagaimana kita khusyuk, kita dapat beribadah, kita dapat salat adalah karena ta'zim, membesarkan Allah. Kita patuh karena sayang kepada Allah dan padam kemauan nafsu kita kepada selain Allah. Itu khusyuk. Bagaimana kita ikhlas, kita beribadah bukan untuk mandiri semata-mata karena Allah. Kita bisa fana, kita bisa baqa, kita bisa bermakrifat. Itu ajaran-ajaran yang seperti itu hanya ada dibahas di dalam tauhid tasawuf. Kemudian yang keenam nisbahnya, apa hubungan ilmu tauhid tasawuf ini dengan ilmu yang lain, baik dengan ilmu agama atau dengan ilmu dunia. Maka dikatakan ilmu tauhid tasawuf itu ibarat roh, dan ilmu-ilmu yang lain itu ibarat tubuh. Maka tubuh tidak bisa hidup, tubuh tidak bisa bergerak kalau nyawa tidak ada. Maka ilmu-ilmu agama itu pun kalau tidak ada tauhid tasawuf, maka fikih kita tidak bagus, akidah kita tidak bagus, ilmu apapun itu tidak bisa hidup, tidak bisa baik. Maka inilah kenapa Abiyah mengangkat ajaran ini, sebab umat Islam sudah kehilangan ruh dalam beragama. Apa ruh dalam beragama itu? Inilah ilmu tauhid tasawuf itu. Yang ketujuh yaitu hukumnya. Apa hukum mempelajari tauhid tasawuf ini? Adalah fardhu ain. Fardhu ain. Sebagaimana fardhu ain belajar fikih, fardhu ain belajar akidah, belajar tauhid tasawuf juga fardhu ain. Maka tidak ada istilah lagi bahasa ilmu tauhid tasawuf itu terlalu fikih, tidak ada. Karena setiap umat Islam wajib belajar ilmu tauhid tasawuf itu. Kemudian yang kedelapan, istimdad atau pegangannya. Mana sumber ilmu ini? Sumber ilmu tauhid tasawuf adalah Quran, adalah hadis, dan juga hikmah-hikmah atau kalam-kalam daripada ulama-ulama sufi yang mutabar. Dari Syekh Abdul Qadir, Yazid Bustami, Al-Jili, Ibnu Arabi, Al-Ghazali, dan lain-lainnya. Kemudian yang sembilan, fadilah, apa keuntungan, apa kelebihan kita belajar ilmu ini, yaitu lepas daripada syirik dan kenisbakan yang bersarang di dalam batin kita. Batin kita dapat bertauhid yang hakiki,
Tidak ada ragu-ragu lagi dalam batin kita. Tidak ada berpegang kepada diri, kepada selain Allah, syirik. Dan yang ke-10, tentu ayat atau faedahnya agar kita menjadi hamba Allah yang baik. Orang yang bertauhid tasawuf akan menjadi hamba Allah yang baik, akan mengikut sunnah Rasul dan mendapatkan kemenangan dunia dan juga kemenangan akhirat. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini, Abuya mengatakan umat Islam yang kurang meminati ajaran tasawuf kesufian, maka sia-sia dia dalam kehidupannya. Kalau nak ada tauhid tasawuf, kalau nak memahami tauhid sufi, maka kalau istilahnya hamah baidas, hidupnya sia-sia. Wallahu a'lam bishawab.